Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Didoakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani untuk membolehkan kita menjalani kehidupan, melaksanakan tanggungjawab dan kewajiban yang Allah telah bebankan kepada kita sebagai hamba-Nya sekaligus sebagai khalifahnya di atas muka bumi. Mudah-mudahan Allah terima segala usaha yang kita lakukan selama ini, sama ada yang besar maupun yang kecil. Mudah-mudahan segala kesilapan yang kita telah perbuat selama ini diberikan pengampunan dan kemaafan olehnya. Sehingga ketika kita kelak jumpa Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan cukup bekalan menghadapnya dan tidak punya bebanan berupa dosa dan kesalahan. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, pagi hari ini kita akan teruskan siri kajian kita dengan tajuk Mahabbatullah wa Rasulih. Cinta Allah dan cinta Rasul-Nya.
Dan kita masih akan bicarakan berkaitan dengan mahabbah Allah terhadap hambanya berdasarkan firman-Nya di dalam surah Saba ayat yang pertama yang telah kita mulakan sebagian penjelasannya pada siri lepas. Jadi lihat yang ada buku muka surat yang ke-11 ayat yang pertama. Yang tidak ada, lihat Al-Quran surah Saba ayat yang pertama. Surah Saba ayat yang pertama. Yang ada bukunya muka surat 11 dan juga ayat yang pertama. Saba, surah yang ke-34 ayat pertama. Sebagaimana yang saya nyatakan tadi bahwa sebahagian penjelasan kaitan dengan ayat ini telah kita pelajari sama pada siri yang lepas. Sekarang saya ingin menambahkan penjelasannya. Mudah-mudahan kita nanti dapat memahami sekaligus dapat merasakan betapa besarnya rahmat Allah sebagai wujud kecintaan Allah kepada hambanya, terutama kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa lahul hamdu fil akhirah. Wa huwal hakimul khabir. Segala puji bagi Allah Zat yang baginya segala apa yang di langit, beberapa langit, dan segala apa yang di bumi. Zat yang baginya segala puji baginya di akhirat. Dan dia, yakni Allah itu maha bijaksana, lagi maha mendalam pengetahuan dan ilmunya. Saya coba ringkaskan penjelasan ini. Di dalam ayat ini Allah memberitahu kepada kita tentang dua jenis nikmat dan rahmatnya kepada hambanya. Sehingga kita wajib memujinya, dan Allah satu-satunya zat yang berhak menerima pujian kita. Saya ulangi. Dalam ayat ini Allah memberitahu kepada kita ada dua jenis rahmatnya kepada kita yang besar-besar belaka, yang dengannya kita wajib memujinya karena dia satu-satunya zat yang berhak menerima pujian. Apa dianya? Pertama, rahmat Allah atau nikmat Allah kepada hambanya di dunia. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati. Itu nikmat yang ada di dunia. Yang keduanya, nikmat Allah, rahmat Allah kepada hambanya yang tertentu sahaja di akhirat. Walahul hamdu fil akhirah. Nah, ini dijelaskan oleh Nabi dalam hadis yang kita pelajari dalam hadis Muslim.
di mana Nabi bersabda Allah mempunyai 100 rahmat. Satu rahmat Allah turunkan kepada makhluk ciptaannya semasa hidup di dunia, dan seluruh makhluknya berkongsi dengan satu rahmat ini, sementara yang 99 bakinya akharallah, Allah simpan untuk Allah berikan kepada mereka yang layak sahaja di akhirat. Baik, saya ingin menunjukkan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, karena tadi disebutkan ada 2 rahmat Allah sebagai wujud kasih sayang Allah kepada hambanya, mahabbah Allah pada kita khasnya, ima di dunia wa ima di akhirat. Yang pertama yakni rahmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya, khasnya kita di dunia. Apakah contoh-contoh rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita selama kita hidup di dunia? Sebagai tanda bukti nyata bahwa Allah sangat-sangat menyayangi hamba ciptaannya. Ini bersifat umum. Tak kiralah yang kafir pun dapat rahmat ini. Kan itu ciptaan Allah. Yang pertama, yakni khalaqallahu al-insan wa ja'alahu mukarraman ala ghairi minal makhluqat. Yang pertamanya, sebagai rahmat Allah pada kita, sebagai bukti kasih sayang Allah kepada kita, kita dicipta oleh Allah sebagai manusia. Ingat, ciptaan Allah jumlahnya tidak terkira. Allah saya maha mengetahui berapa jumlah jenis makhluk Allah yang Allah cipta. Dari sekian banyak makhluk Allah yang Allah cipta, yang Allah nyatakan dengan nyata di dalam Al-Quran, yang diberikan kemuliaan, diberikan keistimewaan, diberikan kelebihan, yakni manusia. So, diciptanya kita sebagai manusia itu adalah rahmat besar. Sekaligus tanda sayang Allah pada kita. Sebab itu kita wajib berterima kasih, wajib memuji Allah, kerana ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, kami syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau cipta kami sebagai manusia, bukan sebagai makhlukmu yang lain. Contohnya menjadi apalah, waliyadzubillah. Kan bahan yang Allah gunakan untuk mencipta kita ini sama saja dengan bahan yang Allah gunakan untuk mencipta makhluk yang lain. Seumpama tumbuh-tumbuhan, seumpama hayawan. Ingat, segala makhluk hidup dicipta oleh Allah, bahan asal dasarnya adalah air. Itu ada dalam surah Al-Anbiya. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Dan kami telah jadikan segala sesuatu yang hidup itu daripada air. Artinya, kita dicipta oleh Allah daripada air, hayawan pun dicipta oleh Allah daripada air, semua makhluk Allah yang hidup termasuklah bahan asal segala kehidupan yang ada di muka bumi ini. Bahan asalnya adalah ma. Dengan kuasa Allah, dengan kehendak Allah, daripada ma jadilah hayawan.
Prosesnya tentu panjang dan sangat rumit untuk ukuran kita. Subhanallah. Daripada bahan yang sama, mak, dengan kehendak Allah, dengan kuasa Allah, jadilah pokok. InsyaAllah. Dengan kuasa Allah, dengan kehendak Allah, daripada mak, menjadilah ikan di laut. Menjadilah burung yang berterbangan di udara. Menjadi binatang-binatang yang melata di atas muka bumi dengan pelbagai bentuk. Dan daripada mak, bahan yang sama, dengan kehendak Allah, dengan kuasa Allah, Allah ciptakan kita sebagai manusia. Dan daripada pelbagai makhluk Allah, jumlah yang tidak sikit, yang semuanya dicipta daripada bahan yang sama, yakni mak, yang Allah nyatakan diberi kemuliaan dan kelebihan yang lebih, yakni manusia, yakni kita. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17. Ayat yang ke-70. Lihat surah yang ke-17 ayat yang ke-70. Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Walaqad karramna, dan demi sesungguhnya kami telah memuliakan. Ini firman Allah. Allah sendiri yang memberitahu kita. Demi sesungguhnya kami, kata Allah, telah beri kemuliaan, telah memuliakan. Karrama yukrimu takrim. Kepada siapa? Bani Adam. Masya Allah. Bani Adam, yakni kita. Allah tak kata kepada makhluk yang lain. Wahai makhluk ciptaan Allah juga. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dan kami bawa mereka Bani Adam ini. Kami angkut, kami pindah randahkan. Daripada satu tempat ke tempat yang lain. Melalui apa? Fil barri, di daratan. Ada yang melalui jalan darat. Wal bahri, dan di lautan. Manusia kan asalnya satu saja. Dari 2, 3. Tentu berada di satu tempat saja. Sekarang, boleh katakan mana belahan planet bumi ini yang tidak dihuni oleh manusia. Mulai pada tanah ratanya, dataran tingginya, pegunungannya, tepi lautnya, kutub utaranya. Mana boleh sampai ke sana? Oh iya, Allah beritahu kita. Kami yang mengangkut mereka. Menyebar luaskan. Sehingga memenuhi planet bumi. Ada yang melalui jalan darat, ada yang melalui jalan laut. Bukan itu saja. Warazaqnahum minat thayyibat. Dan kami beri rezeki kepada mereka anak Adam minat thayyibat, yang baik-baik. Yang baik-baik. Tak cukup gitu. Wa faddalnahum. Dan kami lebihkan mereka anak Adam. Kami lebihkan mereka anak Adam ini ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Melebihi atas kebanyakan ciptaan yang kami cipta
dengan selebih-lebihnya. Tengok ayat ini, bukti rahmat Allah kepada kita di dunia, sekaligus ia adalah perwujudan daripada kasih sayang Allah kepada kita di dunia. Kita dimuliakan oleh Allah berbanding ciptaan yang lain. Walhal, saya ulangi sekali, bahan asal yang Allah gunakan untuk menciptakan makhluk hidup sama aja air. Dari air tercipta hayawan, di darat, di lautan, di udara, dengan pelbagai bentuknya. Dari air juga tumbuh tumbuh-tumbuhan dengan pelbagai bentuk, rasanya, dan sebagainya. Daripada air juga, jadi kita makhluk yang luar biasa. Dan itu atas kehendak Allah. Belum lagi ya mas sekalian, minta maaf. Diberitakan bila ada hubungan suami istri, suami istri ketika mengadakan hubungan suami istri, suami akan mengeluarkan, mancarkan lebih kurang antara 200 hingga 400 juta sel sperma. Yang komposisi besarnya yakni air, zat air maknanya. Daripada 200 hingga 400 juta sel sperma. Dengan kuasa kebijaksanaan Allah, pengetahuan Allah, Allah pilih satu sel sperma saja yang berjaya menyatu dengan oosit ibu kita. Oosit perempuan. Selebihnya jadi apa? Kalau 400 juta sel sperma, Allah hanya pilih satu. Selebihnya jadi apa? Yang 400 juta kurang satu jadi apa? Jadi kotoran. Dipilih satu. Cantumnya di oosit perempuan, jadilah nutfah. Nutfah jadilah alaqah, dan lahir menjadi kita. Artinya kalau bukan karena kehendak Allah, bukan karena kasih Allah, kita ini hanya jadi kotoran. Itu ketika kita sudah berada pada fasa nutfah, fasa sperm. Sebelumnya, air yang tidak ini. Allah boleh kendaki daripada air itu jadi hayawan. Allah boleh kendaki daripada bahan yang sama jadi tumbuh-tumbuhan. Tapi Allah pilih, oh yang ini akan jadi kamu, wahai anak Adam. Pertama. Kemudian disebarluaskan di muka bumi. Sehingga sekarang memenuhi planet bumi. Dan tidak dibiarkan mereka hidup kelaparan, kesusahan. Tapi disediakan rezeki, kemudahan yang mereka perlukan untuk menjaga kelangsungan hidup mereka. Udaranya, airnya, makanannya, buah-buahnya, semuanya. Dan penghujungnya, kami lebihkan mereka anak Adam ini melebihi daripada makhluk-makhluk ciptaanku yang lain dengan selebih-lebihnya. Itu yang pertama. So, kita menjadi manusia itu pun sudah rahmat yang besar. Bila kita faham seperti ini dan kita bandingkan dengan makhluk yang lain, tak ada alasan bagi kita untuk tidak mensyukuri Allah. Dengan satu ini saja bila kita faham dan dapat kita rasakan, tidak ada alasan untuk kita tidak memuji Allah. Untuk tidak kita, alhamdulillah, merasa bertuahnya. Jadi sebelum kita melihat nikmat-nikmat yang lain, kena tanamkan dahulu nikmat Allah yang besar pada kita, rahmat Allah yang besar pada kita, bukti kasih sayang pada kita yang besar pada kita. Diri ini dicipta atas kehendaknya, atas pilihannya menjadi Bani Adam. Minta maaf, bukan jadi pokok rambutan. Minta maaf, bukan menjadi yang berkaki empat, yang melata. Allahu Akbar. Itu satu. Rahmat Allah dosia kita. Alhamdulillah.
Dengan satu itu saya sudah tak ada alasan untuk kita tidak sayang kepada Allah. Tidak ada alasan untuk kita tidak memuji Allah. Satu ini saja, sebelum nikmat-nikmat yang lain. Yang kedua, itu belum lagi biasa ditakwil, itu cerita panjang sekali. Yang pertama itu sudah, tapi tak apa, saya tegaskan. Rahmat Allah yang kedua yang Allah berikan pada kita di dunia ini sebagai bukti kasih sayang Allah kepada kita. Khalaqallahu al-laila wan-nahar haitsu yasta'inul insanu bin-nahari 'ala al-'amali was-sa'yi fil ard bima yanfa'u wasta'inu bisukunil laili 'ala an-naum wa hadar rahah listi'adati nasyadi. Diciptakannya malam dan siang. Itu adalah rahmat besar Allah kepada kita. Tanda sayang Allah kepada kita, Allah ciptakan malam, siang jadi malam, malam, siang. Silih berganti tanpa campur tangan kita, tanpa doa kita. Dengan terciptanya siang, Masya Allah, kita diberi peluang untuk berusaha mendapatkan rezeki yang Allah telah tetapkan. Hanya Allah suruh carilah. Rezeki itu aku sudah tetapkan, kata Allah. Sudah ada bagi kamu. Kamu carilah, nanti dapat. Allah ciptakan malam untuk kita rehat. Dan ini disebut dengan nyata, dengan jelas sekali oleh Allah. Rahmat siang jadi malam, malam jadi siang. Dalam surah Al-Qasas, ayat 73. Lihat. Surah Al-Qasas, ayat 73. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Surah yang ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar. Dimulakan dengan wa min rahmatihi, dan sebahagian daripada rahmat Allah, bukan kata satu-satunya, sebahagian. Maknanya masih banyak rahmat-rahmat Allah yang lain selain ini. Dan sebagian dari rahmatnya adalah ja'ala lakumul laila wan nahar. Dia telah menjadikan bagi kamu malam, wan nahar, dan siang. Tujuannya malam hari diciptakan litaskunu fi, supaya kamu dapat sakinah. Boleh rehat. Dan kita dapat rasakan bagaimana, sebesar apa ketenangan, sakinah fizikal kita, rohani kita, jiwa kita. Bila tiba malam hari, apalagi sudah gelap, senyap, badan letih, mengantuk, dan sebagainya. Dan Allah ciptakan siang pula, walitabtahu min fadlih. Dan supaya kamu dapat mencari kurnianya, sebagian kurnia di siang harinya. Siang hari terang benderang. Supaya kamu dapat mencari kurnianya. Malam gelap untuk sakinah, rehat. Siang terang untuk berusaha mencari rezeki Allah. Tujuannya apa? La'allakum tashkurun. Wa la'allakum tashkurun. Dan supaya kamu bersyukurlah. Aku dah ciptakan itu, kamu syukurlah. Terciptanya malam jadi siang, siang jadi malam. Itu rahmat besar Allah bagi kita. Selepas kita dicipta jadi manusia. Sekaligus tanda kuasa Allah kepada kita. Kita rasakan itu. Mungkin ada yang bertanya begini. Seberapa besar nikmat malam bertukar jadi siang? Nikmat siang bertukar jadi malam. Yalah kalau hanya malam untuk tidur, siang bagi ini, bagi apa begini?
Sebab bagi orang yang tinggal di kutub, kadang malam terus dalam sekian bulan, tak ada siang. Siang terus, tak ada malam. Dalam jangka masa yang lama, mereka okey juga umpamanya. Mereka okey juga. Sebesar apa nilai nikmat, nilai rahmat Allah pada malam, pergantian malam dan siang, siang jadi malam, dan seterusnya. Ya mas sekalian, coba perhatikan dalam surah Qasas juga, dia ini ayat sebelumnya itu. Tadi kan ayat yang ke-20, yang ke-73. Kan? Sekarang coba lihat ayat 71 dan 72 sebelumnya. Di situ Allah suruh fikir. Suruh renungkan. Ayat 71 surah Al-Qasas, Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bidiha afala tasma'un. Katakan wahai Muhammad, beritahu kepada umat kamu, apa pendapatmu? Tolong beritahu aku. Jika sekiranya Allah menjadikan ke atas kamu malam berpanjangan hingga hari kiamat, malam aja, siang tidak ada. Bukan selama 1 bulan, bukan 3 bulan, tapi hingga kiamat. Karena memang Allah tak cipta siang, yang ada hanya malam. Siapa Tuhan yang boleh mendatangkan pada kamu siang, cahaya? Sehingga hidup kamu tak pernah mendapatkan dia. Dia itu maknanya jamaah sekalian, cahaya atau sinar ya kalau daripada matahari. Dia itu cahaya yang datang pada matahari. Kalau daripada bulan, hanya pantulan namanya nur dalam bahasa Arab. Jadi apa ya? Kalau matahari namanya sinar ya, sinar matahari. Tidakkah kamu mendengar? Itu jika malam terus. Siapa yang boleh bagi kamu dia? Apa berlaku jika siang terus, siang memanjang dalam ayat ke-72? Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikum an-nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Apa pendapatmu? Tolong beritahu aku. Jika Allah jadikan atas kamu siang berpanjangan hingga hari kiamat. Man ilahun ghairullah yatikum billail taskununa fi. Siapa yang boleh menjadikan kamu malam untuk kamu tenang, sakinah padanya. Fala tubsirun. Allah suruh fikirkan apa akan berlaku jika malam tidak ada siang atau siang tidak ada malam. Ya mas sekalian, kita tidak boleh hidup. Bukan hanya tak boleh, ada orang, oh kalau malam terus maknanya kita tidur teruslah. Tak. Oh ya, kalau siang terus susahlah, maknanya kita kerja je, tak ada boleh tidur. Juga tidak. Saya pernah cerita begini. Ini tahun 70-an dahulu. Saya lupa lah tepatnya tahun 70, awal 70-an ke apa itulah. Ya, masa saya masih sekolah menengah istilahnya. Tahu tingkatan berapa, saya lupa. Di Indonesia, ada seorang saintis. Itu ada satu kumpulan saintis buat kajian. Karena tertarik oleh ayat ini. Ayat ini benar-benar memberikan satu daya tarikan, membuat mereka ingin mengetahui, membuat kajian. Buat satu tim berbagai saintis, mempunyai background berbeza. Satu tim begitu. Ketuanya yakni kalau tidak salah namanya Dr. Usman Ralibi. Dr. Usman Ralibi. Seorang ilmuwan yang hebat. Dengan peralatan yang dikatakan canggih saat itu, dia terbanglah. Ya, berkampung juga agak lama buat kajian dan banyak kali. Pergi ke Kalbar. Kalbar itu Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Ibu negeri dia Pontianak. Oh, cukup menakutkan nama bandar itu. Ibu negeri dia, capital city dia Pontianak. Yang sepadan dengan Sarawak itu. Sarawak ibu negeri dia Kuching kan. Jadi kalau orang Sarawak jumpa dengan Kalimantan Barat saling membanggakan. Awak dari mana? Oh, saya saya anak Pontianak. Kata aku. Kalimantan. Yang Sarawak, oh saya anak Kuching. Jadi anak Pontianak jumpa anak Kuching.
Di Pontianak ini jamaah sekalian, satu-satunya bandar di Asia Tenggara saya pikir, yang dilalui Khatul Istiwa, Equator. Khatul Istiwa. 1 tahun di Bandar Pontianak itu dilalui matahari berada di titik zenith dia sedang berkulminasi 2 kali 1 tahun. Sehingga di Pontianak, di Pekan Pontianak, saya pernah sampai di situ melihat sendiri, ada satu tugu itu dibuat oleh Belanda pada tahun 1928 kalau tidak salah, dipanggil Tugu Khatulistiwa. Karena tugu tiang itu setiap tahunnya dilalui oleh matahari, tepat matahari betul-betul kalau dibuat garisan lurus ke langit, betul di atasnya. Sehingga tugu itu tidak punya bayangan. Bayang-bayang tak ada. Karena betul-betul di atas. Panasnya luar biasa. Saya tahun 2 kali, Bandar Pontianak. Yang lain ada, tapi di laut, di hutan, di... Dan saintis ini tertarik. Ringkas kata, hasil kajiannya, ketika matahari betul-betul berada di atas tugu, titik zenith dia sedang berkulminasi, temperature udara waktu itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Dan setelah buat, akhirnya buatlah hitungan taraf campur bla bla bla, buat calculation. Kesimpulannya mengejutkan sekali. Jika sekiranya siang hari di Pontianak waktu itu ketika matahari sedang berada di titik zenith dia, berkulminasi di atas Tugu Khatulistiwa. Katalah bukan hanya semenit, 2 menit, 1 jam, 2 jam, tapi berlaku 100 jam. Matahari di situ aja 100 jam. Tak bergerak-gerak karena bumi berhenti berrotasi. Temperature udara di bumi khasnya di Pontianak akan naik menjadi 100 centigrade. 100 derajat Celcius. Dan kita tahu bila 100 derajat mana semua benda cair akan menggelegak, mendidih. Itu baru 100 jam. Bila siang hari berjalan selama 100 jam, ada di Pontianak ya, bukan di Kutub Utara. Temperature udara di planet bumi khasnya itu menjadi 100 centigrade. Sehingga tidak mungkin ada makhluk hidup. Semua benda cair mendidih. Itu beratus-ratus jam. Bagaimana kalau 200 jam? Bagaimana kalau 1 minggu? Bagaimana 1 tahun? Allah nyatakan di dalam ayat 72 tadi, apa pendapatmu jika sekiranya siang ini berpanjang hingga kiamat? Allahu Akbar. Sebaliknya, di tempat itu juga, karena kajiannya berulang kali, kesimpulannya, jika malam hari, ketika matahari betul-betul berada di titik yang berlawanan dengan Pontianak, mungkin di Amerika sana, betul kan bumi bulat. Jadi kalau garis lurus katalah betul-betul matahari di bawah bumi. Berlangsung bukan 1 jam, tapi 100 jam malam hari. Itu 20 jam. Temperature udara di tempat itu akan turun menjadi 0 centigrade. Bila menjadi 0 centigrade, nah semua benda cair beku. Bayangkan orang yang tinggal di Khatulistiwa tiba-tiba beku semuanya. Mati juga. Itu baru 100 jam. Kalau 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, hingga kiamat. Itulah nikmat besar Allah, rahmat besar Allah kepada kita dengan terciptanya malam jadi siang, siang jadi malam tanpa melibatkan kita. Tak. Sealim manapun manusia tak pernah berdoa pada Allah, ya Allah jadikanlah malam hari, ya Allah esok bertukar jadi siang. Bila siang, ya Allah pastikan nanti bertukar jadi malam. Tak ada. Itu rahmat percuma Allah belagu negara Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmat di dunia. Bila kita faham ini, coba kita rasakan. Jika sekiranya kita sakit sedikit saja, atau sakit kuat, atau kita kurang kekayaan, atau kita rugi, ingat rahmat Allah, kita dicipta jadi manusia. Siang masih ditukar jadi malam, malam masih berganti jadi siang. Pasti kita akan tetap syukur. Karena nikmat rahmat Allah yang kita lihat, nikmat dan rahmat Allah yang besar-besar belaka.
besar-besar belaka. Bukan nikmat yang kecil. Nikmat rahmat yang besar maksud saya, tanpa nikmat dan rahmat tersebut, menurut sunatullah kita mati. Begitulah. Tanpa ada siang dari malam, malam jadi siang, menurut sunatullah kita mati. Tapi kalau tanpa punya basikal, tanpa ada motosikal, karena tak punya kereta, kita tak mati. Tak ada rumah, kita tak mati. Bukan rumah, bukan basikal, bukan kesihatan itu, bukannya nikmat itu nikmat tapi relatif kecil dibanding nikmat yang besar ini. Sebab itu dalam hidup bila kita melihat rahmat-rahmat yang besar Allah, insya-Allah syukur kita pasti sentiasa merasa berkurang. Merasa disayangi oleh Allah, merasa mahabbah Allah pada kita itu sangat-sangat kuat. Syaratnya dalam hidup sentiasa memandang, melihat kepada rahmat-rahmat Allah yang besar belaka. Tapi kalau melihat rahmat Allah yang kecil, ya kita akhirnya jadi orang yang mengeluh. Rahmat yang kecil maksudnya rahmat atau nikmat Allah yang kita sebenarnya boleh hidup tanpa dia. Orang boleh hidup tanpa rumah. Dahulu tok nenek moyang kita tak ada rumah, hidupnya di gua. Orang boleh hidup tanpa kereta. Orang dahulu tak ada kereta, juga boleh hidup. Tapi orang dahulu hingga sekarang dia kiamat, tidak mungkin hidup tanpa rahmat Allah berupa siang jadi malam, malam jadi siang. Subhanallah. Lebih daripada itu ya mas kalian. Rahmat Allah yang berikutnya, yang Allah berikan di dunia, yang kita wajib rasakan. Hayati, kita rasakan, betapa besarnya sayang, kasih sayang Allah kepada kita. Yakni, diturunkannya hujan. Itu rahmat besar. Air, hujan. Ingat ya, kita ini tercipta pada air. Sehingga hidup kita ini bergantung pada air. Orang mungkin boleh tidak makan seminggu, beberapa hari, tapi mungkin seorang tidak mungkin hidup tanpa air. Min madhahiri rahmati annahu yunzilu minas sama'i ma'a. Sebagian rahmat Allah kepada kita di dunia. Tadi sebab Allah nyatakan dalam ayat tadi, yakni alhamdulillahilladzi lahu ma fis sama, di dunia itu. Yakni Allah turunkan air hujan. Lihat firman Allah dalam surah Luqman ayat yang ke-20. Surah Luqman ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro annallaha sakhkhara lakum ma fil ardh ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Ini satu di antaranya, ya, ini tasukan mana turun hujan, walaupun ada ayat yang khas tentang hujan, yakni turunkan dia. Tapi tengok ayat ini, saya pilihkan ayat yang sifatnya lebih umum lagi. Alam taro, tidakkah kamu melihat, memperhatikan, anallaha, sesungguhnya Allah SWT sakhkhara lakum. Nah, ini dia. Allah telah menundukkan lakum bagi kamu ma fis samawati, segala apa di langit, wa ma fil ard, dan apa yang ada di bumi. Taskhiru khalqillahi lana.
penundukan Allah ke atas ciptaan, segala ciptaannya untuk kepentingan kita. Ini nikmat besar. Bagaimana proses berlakunya hujan? Bagaimana munculnya berbagai tumbuh-tumbuhan? Bagaimana pusingan bumi pada paksinya? Bagaimana revolusi bumi oleh matahari? Bagaimana keadaan alam semesta lah. Begitu teratur. Mulai pada yang paling besar sekali perjalanan semua planet dan galaksi, hinggalah turunnya hujan, pergerakan angin, pertukaran musim. Allahu Akbar. Tumbuhnya berbagai tumbuh-tumbuhan, keluarnya berbagai buah-buahan tepat pada musimnya. Masya Allah. Jadi dalam ayat ini mengandungi turunnya hujan juga. Wa asbaghu alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Dan Allah telah menyempurnakan atas kamu nikmatnya. Sama ada nikmat yang batin, yang zahir maupun yang batin. Yang nampak maupun yang tak nampak. Yang kamu nampak ataupun yang kamu tak nampak. Yang kamu sedar atau yang kamu tak sedari. Jadi ayat ini saya pilihkan yang umum. Termasuk turunnya hujan. Termasuk tumbuhnya tumbuhan. Karena taskhirul khalqillah linnas. Penundukan Allah ke atas segala makhluknya untuk kepentingan kita. Itu rahmat yang luar biasa itu. Kita hidup selesa ini kan karena alam semesta ditundukkan oleh Allah tanpa melibatkan kita. Ya, matahari begitu juga dari dahulu hingga suatu saat Allah kendaki aja. Sehingga sangat harmoni. Jarak antara bumi dan matahari sudah diatur sembilan rupa oleh Allah. Jarak antara bumi dan bulan sembilan rupa. Kelajuan bumi berpusing pada berrotasi, kelajuan bumi berevolusi matahari, kelajuan bulan mengelilingi bumi, kelajuan solar system mengelilingi galaksi Milky Way, dan kelajuan buruj galaksi Milky Way mengembara di alam semesta. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah, jaraknya ditentukan oleh Allah. Nah, ini makna pendudukan tazkir Allah, sehingga kita betul dapat menikmati, merasakan kesannya. Dan semua itu Allah ciptakan bukan untuk kepentingan malaikat. Allah tundukkan alam semesta bukan untuk kepentingan Allah, Maha Suci Allah daripada memerlukan sesuatu. Bukan untuk kepentingan malaikat, tapi untuk kepentingan kita. Taskhirul khalqillah. Malaikat dicipta itu pun untuk manfaat kita ya mas sekalian. Itu nikmat batin, zahir. Yang nikmat batin apa? Yang nikmat tak nampak untuk kehidupan kita. Diturunkannya irsalur rusul wa inzalul kutub. Berikutnya, Allah turunkan, utuskan para rasul, dan Allah turunkan kitab-kitab samawi. Itu nikmat batinah. Tidak dibiarkan manusia selepas dicukupkan segala keperluannya untuk mendapat kehidupan yang selesa dari jasmani, tapi Allah beri bimbingan kepada mereka agar jiwanya pun tentram, tenang, bahagia, terarah hidupnya. Bagaimana caranya? Allah utuskan para nabi, Allah turunkan kitab-kitab samawi. Lengkap sudah nikmat Allah kepada kita. Yang zahir ada, yang batin ada, bumi langit dan isi. Dan bukan itu saja. Jangan pikir hanya itu saya rahmat Allah pada kita di bumi.
Agama yang Allah turunkan melalui nabinya kepada kita, yang kita disuruh melaksanakan, itu pun rahmat Allah juga. Dan nilai rahmat agama yang Allah berikan pada kita, bukan pada agama itu sendiri, cara kita melaksanakannya pun ada nilai rahmat. Contohnya apa? Ar-rukhsatu fil ahkami syar'iyyah. Ada rukhsah dalam melaksanakannya. Allah wajibkan kita salat, ya. Salat wajib berdiri, ya. Tapi Allah sangat sayang. Wahai hambaku, karena engkau ini tak mampu berdiri, karena sakit, karena tak kuat lututmu, Allah kata. Dan itu kehendak aku. Lutut kamu tak boleh kamu gerakkan, badan kamu tahu, itu kehendak aku, kata Allah. Walaupun aku suruh saat itu berdiri, tapi karena kamu tak boleh berdiri, karena aku yang mendaki, tak payah berdirilah, duduklah. Wahai hambaku anak Adam, ini bulan Ramadan, wajib atas kamu puasa, kamu wajib. Tapi karena kamu sedang sakit, dan sakit kamu itu aku yang menghendaki, maka aku tak paksa kamu berpuasa. Bagaimana aku paksa kamu untuk berpuasa, sedangkan kamu, aku tidak beri kemampuan untuk berpuasa. Sebagai tanda kasih sayang aku, kamu tak payah puasa lah. Rukhsah. Wahai kamu, anak Adam, kamu wajib zakat. Kamu wajib zakat. Tapi karena kamu ini tak punya kemampuan, aku tak bagi kamu rezeki lebih, walaupun kamu minta, kamu usaha, ya tak payah zakat lah. Kamu malah berhak menerima zakat. Rukhsah. Jadi bukan hanya syariat itu sendiri sebagai tanda kasih sayang Allah, sehingga dengan syariat hidup kita semakin terarah, tapi cara kita melaksanakan syariat itu pun ada rahmat. Contohnya ada rukhsah, rukhsah, rukhsah. Wahai anak Adam, hambaku yang mulia, ini haram nih, jangan kamu makan ini. Ini bangkai, ini darah, ini daging babi, ini haram, jangan makan. Tapi aku tahu sekarang kamu dalam keadaan terpaksa. Kamu tak ada makanan yang halal selain ini. Dan kamu berada dalam keadaan yang seperti ini, itu atas kehendak aku. Bila kamu tak makan, menurut kehendak aku, kamu akan mati. Bila kamu makan, menurut kehendak aku, kamu tetap hidup. Masalahnya, makanan yang halal, kau tidak dapati. Allah kata, tak apalah. Awak makanlah yang haram itu kalau kamu mau. La harus, tidak mengapa. Bukan aku halalkan yang haram, aku haruskan. Makanlah. Sekadar boleh menahan istilah nyawamu daripada keluar. Tengok, yang haram pun Allah izinkan untuk dimakan. Bukan dihalalkan, dibenarkan, diharuskan. Itu rukhsah. Jadi cara kita melakukan agama, itu pun ada keringanan-keringanan. Ikut kemampuan yang Allah berikan pada kita saat itu. Boleh buat melaksanakan agama dengan betul. Ya, karena kemampuannya seperti itu. Orang lain tidak mampu melakukan menaati syariat sebagaimana ya, jangan dihina karena kemampuannya setakat itu. Allah tidak suruh hambanya melakukan syariat agama ini sama betul. Tidak. Yang Allah suruh, mereka disuruh melaksanakan syariatnya sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya saat itu. Boleh buat macam-macam, jamaah sekalian. Zakat boleh, pergi haji boleh, solat sempurna boleh, mengaji boleh, kan? Berpakaian dengan menutup aurat yang sempurna boleh. Semuanya boleh. Apa dia? Allah bagi kelapangan. Coba bagi orang yang tidak diberi kelapangan seperti tidak mungkinlah dapat melaksanakan perintah agama sebagaimana Adakah bermakna tidak sempurna? Ukuran sempurna atau tidak bukan sama dengan orang lain buat atau tidak. Ukuran sempurna agama seorang itu yakni menurut kemampuan
Bila ia sudah melakukan ikut kadar kemampuan yang maksimum, Allah nilai sempurna ibadahnya. Nah, di sini nanti kita jangan, ya apalah orang tu buat macam tu. Tengok saya, tak sama dengan kita. Kita buat lebih. Ya Allah bagi kita lebih. Saya ulangi. Kesempurnaan cara beragama seseorang itu tidak sama je masalah antara A dan B, tidak sama. Tapi kesempurnaan penilaian Allah terhadap kesempurnaan cara beragama seseorang jadi bergantung kepada istita'ah ataupun tokoh kemampuan yang Allah berikan saat itu. Yang Allah berikan saat itu. Itu panjang ceritanya, bahkan dalam sholat kan. Kan dalam sholat mesti suruh pakaian yang cukup sempurna kan. Ya, lelaki sempurna macam itu. Tapi pernah Jabir bin Abdullah yang sekalian sahabat hebat itu. Di sholat hanya pakai satu kain. Diikat gitu, kain bawah dah dikalungkan gitu. Jadi macam tak sempurna. Orang pun pelik lah. Jabir, macam mana awak sholat macam ni? Macam mana awak sholat macam ni, pakaian macam tu? Jabir beritahu, ya Rasul dahulu pernah buat pakaian seperti itu sholat. Ketika tidak ada pakaian yang lain. Jadi orang yang sholat katalah pakaian sempurna, yaitu ikut sunnah ketika ia mampu seperti itu. Sementara orang lain ketika tidak mampu, lalu berpakaian ala kadarnya, asal menutup aurat, itu pun ikut sunnah. Begitulah. Jangan orang yang sholat katalah pakaiannya ala kadar. Kenapa? Ala kadar maksudnya tetap menutup aurat kan kata laki. Tidak sempurna. Itu ikut sunnah. Macam mana ikut sunnah? Bukankah Nabi tidak ikut sunnah kerana ia telah melakukan perintah agama ikut kadar kemampuannya. Masya Allah. Bagi yang mampu buat lebih, karena diberi kemampuan lebih, ya mesti. Itu kalau kita diberi kemampuan lebih dalam beribadah, buatlah ibadah ikut kadar kemampuannya. Diberi kemampuan bertambah, ibadahnya bertambah. Kalau kemampuannya kurang, kurang. Itulah rahmat. Bayangkanlah kalau nilai kesempurnaan beragama seseorang itu mesti sama semua dengan orang yang lain. Kasihan kan orang yang kemampuannya tidak seberapa bila disuruh melakukan ibadah sebagaimana orang yang diberi kemampuan lebih. Itulah rahmat. Itulah rahmat. Ada orang hari-hari mungkin boleh belajar sana sini. Ya karena dia memang punya kemampuan. Allah beri kelapangan. Yang lain Allah satu minggu sekali pun susah. Sebulan sekali. Macam, ya karena tugasnya dalam rumah tangga. Sangat berat dengan itu. Jadi masa untuk belajar memang tidak cukup sebagaimana orang lain. Ini bermakna orang yang hari-hari belajar tidak boleh merasa lebih baik daripada orang yang hanya seminggu atau 2 minggu sekali belajar. Tengoklah kemampuannya. Begitu maksud saya. Itu maksudnya. Jadi, Masya Allah, indah kalau kita memahami agama seperti itu. Apalah orang tu tak pernah bersedekah. Ini tengok hari-hari bersedekah. Iya, karena Allah bagi kita kemampuan bersedekah. Ketika Allah bagi kita kemampuan bersedekah, kita tak mau bersedekah, itu baru agama kita tak sempurna. Ketika Allah bagi kita kemampuan bersedekah lebih, tapi kita hanya mau bersedekah sedikit, itu agama kita tak sempurna. Itu tidak ikut sunnah. Bagi mereka yang diberi kemampuan sedikit, lalu mampu bersedekah, walaupun sedikit, itu ikut sunnah. Bagi mereka yang disuruh bersedekah, tapi tak diberi kemampuan bersedekah, dan dia tidak bersedekah, itu juga ikut sunnah. Mungkin bunyinya pelik ya. Macam mana dia ikut sunnah? Wah, tak bersedekah. Allah suruh bersedekah, tapi tak ikut sedekah. Macam mana ikut sunnah? Nah inilah, pemahaman situ hendaklah ditajamkan. Sehingga agama terasa begitu nikmat, begitu mudah, dan siapa saja. Dan nanti semua akan sampai ke surga itu. Itu maksud fattaqullaha mastata'tum. Pahami betul-betul. Fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kamu pada Allah, ikut istita'ah kamu. Dan maknanya sama dengan
Ittaqullaha haqqa tuqatih. Itu tidak berlawanan tuh antara ittaqullaha haqqa tuqatih, takwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan fattaqullaha mastata'tum. Itu dua ayat sebenarnya saling melengkapi, bukan berlawanan. Caranya dipahami dengan betul. Pahami betul-betul tafsirnya. Sehingga tidak ada seseorang yang merasa tidak punya peluang yang cukup untuk melakukan ibadah dengan sempurna. Tidak. Sebab kesempurnaan ibadah seseorang, Allah nilai dikaitkan dengan istitoah yang Allah berikan pada orang itu saat itu. Ini adalah rahmat. Ini adalah rahmat. Jadi tak boleh yang susah, oh ya, tak apalah nanti kalau lah aku sihat macam dia, aku nak buat macam dia. Boleh, bercerita itu boleh, tapi ketika kita belum sihat macam dia, jangan kita merasa peluang untuk buat baik dah tertutup. Oh beruntung dia, macam-macam boleh buat, aku ni apa yang boleh buat, Masya Allah. Tidak ya, nanti ada di bawah itu ada hadisnya tu ya. Kalau tak salah dalam buku itu ada hadisnya. Oh iya, itu ada hadisnya tu. InsyaAllah nanti dijelaskan itu ya. Baik, itu nikmat Allah di dunia. Dan banyak sekali lah. Dibukanya pintu taubat bila kita berdosa. Itu ada rahmat yang besar. Adapun firman Allah, walahul hamdu fil akhirah. Tadi dalam ayatnya berbunyi, walahul hamdu fil akhirah. Dan bagi Allah, alhamdu, segala puji-pujian, fil akhirah, di akhirat. Maknanya di akhirat pun Allah berhak dipuji, di akhirat pun Allah Subhanahu wa taala wajib kita mujinya. Kenapa? Di akhirat pun Allah banyak rahmat. Bahkan 99 rahmat Allah. Apakah madzahiru rahmatillahi fi yaumil akhir? Apakah contoh, sekadar contoh ya, apakah di antara contoh rahmat Allah yang Allah akan anugerahkan di akhirat nanti? Sebagai bukti mahabbah Allah pada hamba yang terpilih. Tentulah jamaah sekalian, idkhalul mu'minina al-jannah yaumal qiyamah. Tentulah rahmat besar Allah di akhirat, yakni dan sebagai tanda mahabbahnya, dimasukkannya orang yang beriman ke dalam surganya. Itu tentulah rahmat besar. Ini selari dengan sabda Nabi, yakni la yudkhilu ahadukumul jannah amaluhu jannah, la yudkhilu ahadukum amalul jannah. Tidaklah amalan seseorang kamu memasukkannya dalam surga. Masukkannya. Amal kita tidak mampu memasukkan kita dalam surga. Itulah kita pelajari pada sini lepas. Wala anta ya Rasul, macam mana engkau? Nabi kata, ya, wala ana, aku. Illa bi rahmatin, illa ayyata ghammana diyallahu bi rahmati wa fadlih. Kecuali Allah limpahkan kepadaku rahmatnya dan kurnia. So masuk surga karena rahmat Allah. Bukan karena amal kita. Amal kita yakni sebagai asbab orang dapat rahmat Allah. Saya ulangi. Amal seseorang menjadi asbab dia layak dapat rahmat Allah. Dengan rahmat Allah, ia masuk surga. Begitulah. Bahkan amal yang orang itu mampu beramal di dunia itu pun dengan sebab rahmat Allah. Ini telah kita pelajari ya pada siri-siri yang lepas. Dahulu saya bagi contoh. Bila hari ini kita boleh belajar sama-sama jemaah sekalian. Ini contoh mudah, minta maaf ya, bagi contoh yang mudah, minta maaf. Bukan karena hari ini kita free. Bukan hari pagi ini kita punya masa. Minta maaf bukan karena kita pencin. Bukan karena kita sedang MCO. Kan? Karena kita dipilih oleh dapat rahmat.
Kalau orang boleh belajar karena dia pencin, banyak orang pencin tak belajar. Jika kita mampu bersedekah karena kita kaya, oh tidak, ramai orang yang hartanya lebih banyak pun tidak bersedekah. Jadi bila kita mampu melakukan suruhan dan tinggal larangan, itu pun rahmat Allah. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak mampu. Itu kita telah menjelaskan panjang lebar dalam tafsir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rujuk semula. InsyaAllah ada di sana. So masuk pada surga. Itu karena rahmat Allah. Ya, Nabi telah bersabda, la yudkhila ahadan amaluhul jannah. Tidak sekali-kali amal seseorang dapat memasukkannya ke dalam surga Allah. Qalu wala anta ya Rasulullah. Sahabat bertanya, adakah engkau pun macam juga ya Rasulullah? Qala Nabi la wala ana ya. Aku pun. Illa ayyata ghammana diyallahu wa rahmah. Dengan Allah limpahkan kurnia dan rahmatnya. Sebab itu fasaddidu wa qaribu. Pastikanlah apa yang kamu lakukan itu betul belaka. Usahakan setiap yang kita buat itu betul. Yang kita cakap itu betul. Sebab dengan buat yang betul, amal yang baik, kamu itu menjadi asbab kamu dapat rahmat. Wala yatamannayanna susahnya. Wala yatamannayanna ahadukum al-maut. Jangan sekali-kali seseorang daripada kamu mengharapkan kematian. Tak boleh. Minta mati, mengharapkan mati tak boleh. Imma muhsinan fala'allahu ayyazdada khairan. Kerana jika orang itu orang yang baik tidak boleh mengharapkan kematian. Kenapa? Jika ia orang baik, boleh jadi dengan bertambahnya usia, nanti akan bertambah kebaikannya. Kenapa minta mati sekarang? Kalau buat mati sekarang, sedang dia baik, kebaikannya setakat itu aja. Kalau masih dipanjangkan umurnya 5 tahun lagi, bertambah kebaikannya. Lebih banyak bekalannya. Itu orang yang baik pun tak boleh berangan-angan minta mati. Wa imma musian fala'allahu ayasta'tiba. Dan jika orang itu merasa banyak dosa, pun jangan minta mati. Karena boleh jadi dengan ditambahkan usia, nanti akan bertaubat. Nih, di akhirat yang terbesar rahmat Allah, masuk surga karena rahmatnya. Apalagi rahmat Allah di akhirat, nikmat Allah di akhirat. Sebagai bukti sayang Allah pada kita, walahul hamdu fil akhirah. Ini maksud walahul hamdu fil akhirah dalam surah Sabah ayat 1 itu. Qabulullahi syafa'ah man yasha'u minan nabiyyin wal ulama'i wal malaikati was salihin. Allah menerima permohonan syafaat oleh para anbiya wal mursalin kepada mereka yang layak. Masya Allah. Keizinan Allah kepada para nabi, khasnya Nabi Muhammad SAW, untuk memberikan syafaat kepada mereka yang diridhoi Allah. Itu adalah rahmat yang besar. Sebab paling tidak kan ada dua ya sebenarnya. Syafaat di akhirnya ada orang yang memberi dan ada orang yang menerima syafaat. Bagi yang ingin memberi syafaat, mesti dapat izin daripada Allah. Dapat permit. Sementara yang akan menerima syafaat, yang nak diberi, mesti dapat keridhaan Allah. Nah, ini rahmat. Tentang syafaat, itu saya yakin jamaah sudah paham dalam pelajaran tauhid, tidak perlu diperpanjang, Termasuk nikmat dan rahmat besar Allah di akhirat. Apa dia? Kharaju mangtun minal imani minan nar. Dikeluarkannya siapa sahaja, dikeluarkannya daripada neraka siapa sahaja yang di dalam hatinya keimanan walaupun
seberat zarrah. Saya ulangi. Rahmat Allah di akhirat ialah dikeluarkannya. Ada peluang untuk dimerdekakan daripada neraka. Walaupun mungkin disiksa selalu neraka. Tapi tidak kekal. Siapa mereka? Siapa saja yang dalam hatinya ada tauhid. Walaupun hanya seberat zarrah. Subhanallah. Idh ya'murullahu malaikatu, ketika Allah perintahkan malaikatnya. Dan dalam hadis panjang, hadis syafaat Allah perintahkan pada Nabi Muhammad SAW. Nanti Allah akan perintahkan malaikat, fayaqul idhabu fala tada'u fin nari ahadan fi qalbihi mithqala darrat bi qalbihi mithqalu darratin imanun illa akhrajtumuh. Pergilah kamu. Kau pergi wahai malaikatku. Pergi ke neraka. Fala tada'u, dan jangan engkau biarkan. Finnari, ada di dalam neraka. Ahadan, seorang pun. Fi qalbihi, yang ada di dalam hatinya, mithqalu darratin, seberat darrah. Apa seberat darrah itu? Bayarnya imanun, keimanan tauhid. Kau pergi ke neraka dan jangan biarkan siapa yang dalam neraka itu yang dalam hatinya iman walaupun seberat darrah, illa akhrajtumuh, kecuali kamu mesti keluarkan dia. Pergi. Fala yabqa illa man la khaira fihi. Maka di neraka tidak lagi tersisa, tidak ada yang tinggal. Fala yabqa, dan tidak ada yang tinggal kecuali illa man la khaira fihi, kecuali orang yang memang tidak ada kebaikan sedikit pun. Selepas itu tidak ada lagi yang tinggal di neraka kecuali memang mereka yang tak ada iman. Jadi yang tinggal hanya mereka yang tidak ada tauhid. Subhanallah. Itu rahmat di akhirat. Dan itu rahmat terbesar sekali. Rahmat terbesar sekali. Termasuk syafaat. Syafaat. Rahmatullahi fiman yabqa finar muslimin. Itu rahmat Allah kepada orang-orang mukmin yang layak, sehingga mereka tidak kekal dalam neraka walaupun mungkin terpaksa menjalani hukuman siksaan di neraka lebih dahulu. Selari dengan hadis Bukhari daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Dalam hadis yang panjang, ada matan hadis berbunyi, fayasfa'un nabiyyun wal malaikah. Lalu para nabi dan para malaikat wal mukminun dan orang memberi syafaat. Walaupun mungkin kadar dan kualiti syafaatnya berbeza-beza. Fayaqulul jabbar. Maka akan berfirmanlah Allah yang maha jabbar. Bakiat syafaati. Nih, syafaatku masih ada nih. Syafaatku masih banyak lagi nih. Keizanku. Fayaqbidu qabdatan minan nar. Lalu mengambil, digenggam sedikit daripada neraka. Fayukhriju aqwaman qadim tukhithu. Fayukuna fin nahri min afil jannah. Lalu dikeluarkanlah mereka yang tertangkap dengan tangan itu. Lalu dikeluarkannya dan dicampakkan kepada sungai surga untuk dimandikan sebelum masuk surga. Dan banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan syafaat, bagaimana proses. Yang jelas banyak hadis itu cerita tentang bagaimana proses ahli neraka yang dibebaskan dari neraka sebelum masuk surga. Macam-macam prosesnya. Macam ada yang keluar itu langsung tidak wujud. Karena begitu solid. Rupa tak ada.
Bentuknya pun hanya bulat, benda yang sangat solid sekali. Tak rupa. Tak ada rupa. Bentuknya macam apa tak ada. Setelah dimandikan dengan ma'ul hayat, mulai keluarlah anggota tubuh badannya dengan sangat ajaib. Kemudian menjadilah makhluk yang sangat-sangat sempurna. Sebagai layaknya ahli surga, semuanya sempurna. Jasmani dan rohaninya. Jadi, secara umum, ada mereka dapat syafaat keluar daripada neraka, dan itu rahmat yang besar. Hanya bagaimana cara mereka keluar, prosesnya seperti apa, itu banyak hadis menceritakan, itu boleh baca sendiri itu. Rahmat di akhirat. So, rahmat di dunia pun sangat besar, rahmat di akhirat pun. Dan rahmat itu sebagai bukti mahabbah Allah pada hambanya. Jadi, seperti mana saya kata Ibu Hadi, kalau kita bicara adakah Allah ini mencintai makhluknya? Kalau itu pertanyaannya, sudah pastilah. Jawabannya pasti. Adakah Allah ini sangat mencintai makhluk ciptaannya? Pastilah. Adakah Allah ini melimpahkan rahmatnya pada semua makhluk ciptaannya? Sudah pasti. Di dunia siapa yang tak dapat rahmat Allah? Tak ada. Ini dah kita pelajari. Pertanyaan, adakah Rasul ini mencintai umatnya? Pastilah Rasulullah itu sangat mencintai, sangat menyayangi umatnya. Dan apa yang kita pelajari itu, yakni menukar apa dalil-dalilnya. Jadi, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya menyuruh kita mencintainya, membalas cinta Allah, ya itu wajarlah. Wajar. Karena sebelum pun kita mencintai Allah, hatta jika ada orang yang enggan mencintai Allah sekalipun, bercinta Allah, Allah tetap mencintai mereka, tapi hanya di dunia. Bagi mereka yang tidak mau membalas mahabbah Allah, mereka hanya dapat rahmat Allah di dunia saja. Di akhirat terlepas. Sedangkan rahmat akhirat ini, tadi dinyatakan dalam hadis Nabi, 99 jenis rahmat. Jumlahnya 100 kurang 1. Yang satu dikongsi oleh semua makhluknya semasa di dunia. Semasa di dunia. Itu pun sudah Masya Allah. Ya. Itu pun sudah Masya Allah. Kita dapat merasakannya. So, faham ya? Jadi sudah jelas. Ini contoh rahmat Allah di dunia dan rahmat Allah di akhirat. Baik. Saya cukupkan itu saja, walaupun masih banyak. Sekarang saya ingin membacakan hadis yang selepasnya itu. Lihat dalam bukunya. Kecintaan Allah, ini hadisnya. Kecintaan Allah terhadap hamba mukmin. Kita tidak berupaya nak menghitung segala nikmat yang Allah berikan pada kita. Sama ada berupa rezeki yang datang daripada langit, daratan maupun lautan. Nikmat mata yang melihat, nikmat berupa telinga, boleh mendengar, lidah boleh merasakan pelbagai rasa dan lain sebagainya. Serta yang paling agung yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Itu kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki pada semua orang. Sementara Allah hanya memberikan iman, Islam kepada yang dicintai. Kesimpulannya, tadi kan nikmat Allah itu ada banyak. Dia disebutkan tadi di dalam Al-Quran, dalam ayat yang kita pelajari tadi, dari dalam mana tadi? Ayat yang ke surah Luqman ayat 20 tadi. Allah sempurnakan nikmatnya yang zahir dan yang batin. Nikmat yang zahir, rahmat yang zahir, ya contohlah dunia dan isinya.
harta benda, anak pinak, kesehatan, jawatan, kedudukan, karier dan sebagainya. Nah, nikmat yang ini Allah berikan pada semua makhluknya. Jangankan manusia, lembu itu pun dapat. Monyet di hutan pun dapat. Ya. Rimau yang ganas itu pun dapat. Fir'aun pun dapat. Jadi Allah bagi yang nikmat ini sama ada pada manusia ataupun makhluk Allah yang lain. Sama ada kepada yang taat ataupun yang ingkar. Semua dapat. Tapi nikmat hidayah, nikmat batin, nikmat yang ada dalam terutusnya Nabi, nikmat di sebalik dibangkitkannya para rasul, nikmat yang di sebalik turunnya kitab Al-Quran banyak, itu hanya diberikan kepada kekasihnya sahaja. Jadi di sini kita jamaah sekalian ya wajib merasa bersyukur. Karena apa? Kita bukan sekadar mendapat nikmat batin, zahir, tapi juga nikmat batin. Ya. Orang kafir sehat, kita pun sehat. Alhamdulillah sama. Orang kafir ada rumah, kita pun ada rumah. Ya. Musuh Allah, orang yang tak percaya Allah sekalipun, boleh bernafas dengan senang. Kita pun boleh bernafas dengan selesa. Masih sama ini. Kelebihan kita dari mereka, kita dipilih oleh Allah karena menerima agamanya. Itu kebebasan kita. Dan itulah nanti yang membezakan nasib seseorang di akhirat. Bagi mereka yang hanya menerima nikmat zahirah sahaja, nikmat dunia dan isinya sahaja, tapi tidak mau menerima nikmat hidayah, nikmat Quran, nikmat Nabi, di dunia mungkin macam tak ada bezanya dengan kita, bahkan mungkin mereka lebih senang daripada kita. Tapi di akhirat tempatnya di neraka, tak sampai ke surga. Orang mukmin, masya Allah, di dunia senang karena juga dapat nikmat sebagaimana nikmat yang diberikan pada orang kafir, dan juga nikmat hidayah. Di akhirat neraka dilepasinya. Yang boleh melepaskan diri seseorang, seorang boleh melepas dirinya dari neraka itu nikmat yang kedua ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah. Bukan nikmat kesehatan. Minta maaf, ramai yang ada di neraka kelak, orang-orang yang di dunia dahulu sehat walafiat dan tak pernah sakit. Ya. Ramai di akhirat nanti yang masuk neraka, orang-orang yang di dunia dahulu kaya raya. Tak pernah susah. Walaupun ada juga yang masuk neraka itu, orang di dunia dahulu sakit dan miskin pun ada juga. Demikian juga yang masuk surga. Yang akan masuk surga ada juga yang kaya, yang di dunia kaya, yang di dunia miskin, ada juga. Artinya apa? Kemiskinan, kekayaan, kesehatan, sakit. Ini bukan penentu orang itu masuk surga atau masuk neraka. Sebab itu nikmat yang dikongsi oleh semua makhluk yang mukmin atau yang tak mukmin, bukan penentu dia. Yang menentukannya yakni bukan nikmat zahira, tapi nikmat batinah. Sikap kita terhadap kesehatan itu macam mana? Respon kita pada nikmat dunia macam mana? Orang-orang kafir, respon mereka terhadap nikmat dunia, ini adalah tujuan hidup. Ini adalah segala-galanya. Sengsara hidup kita kalau kita tidak memilikinya. Sebab itu kita mesti berusaha mendapatkannya dengan cara apa sekalipun sesuai dengan kehendak kita. Neraka lah tempatnya. Orang mukmin tidak. Oh iya, saya tahu. Dunia ini penting, sehat itu penting. Tapi bukan tujuan, ia alat.
Bila kita sudah mendapatkan dunia dan isinya, sudah dapat kendaraan, sudah dapat sehat, sudah dapat jawatan, untuk apa? Untuk apanya itulah pertanyaan yang perlu dijawab oleh orang. Oh, rupanya hanya alat untuk memudahkan kita mencapai matlamat. Itu bizanya. Bila kita boleh pergi lebih jauh, itulah nikmat yang besar. Hanya orang yang dipilih oleh Allah sahaja. Oleh Allah sahaja. Jadi tidak berhenti bila sudah dapat. Ingat, saya pernah menyatakan tempoh hari, dulu pernah sampaikan, dan saya tertarik dengan ini, ucapan ayat Dr. Hamka, dalam tasawuf modernnya, jika seseorang manusia, jika kita manusia ini katanya, jika hidup hanya untuk makan, monyet di hutan pun juga perlu makan. Allahu Akbar. Jika hidup hanya untuk bekerja, beruk di hutan pun juga perlu bekerja. Jika hidup hanya untuk berkahwin dan berkeluarga, binatang-binatang pun perlu ingin berjodoh. Jika hidup hanya untuk perlu untuk punya rumah, apa kita fikir burung itu tidak inginkan sarangnya? Artinya kalau hidup ini hanya untuk perlu ini, yang penting ini dan selesai. Kata Dr. Hamka, ya, bukan kata saya, dan saya minat ini. Apa bezanya kita dengan wa'iyadzubillah yang saya sebutkan tadi? Minta maaf. Manusia punya, setelah punya ini, rupanya bukan ini tujuan saya. Tujuannya yakni untuk apa? Nah, ini penjelasan yang dahulu kita telah pelajari panjang lebar, insya Allah masih diingat dengan baik. Saya ulangi ketika kita bicara tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa ibadah baru isti'anah? Panjang lebar kan dahulu penjelasannya. Antara tujuan dan alat. Tujuan dan alat. So, iman itu adalah nikmat terbesar. Rahmat Allah di sebalik diutusnya Nabi, nikmat Allah di sebalik turunnya kitab-kitab suci, itulah nikmat yang besar. Menolak saja nikmat itu, kita kehilangan segala-galanya. Dunia, nikmat dunia hilang karena ketika Allah bagi kita, Allah tidak ridho, sebenarnya Allah benci karena namanya istidraj. Tapi bila kita terima nikmat rahmat di sebalik diutusnya Nabi, turunnya Al-Quran, nama nikmat iman, nikmat hidayah, Allah ridho. Allah bagi kita nikmat zahir, Allah ridho, Allah suka kita. Di akhirat pun Allah suka kita. Allah suka kita. Ini yang perlu kita pahami bersama. Jamaah sekalian, nampaknya itu saya sampaikan. Saya belum sempat menyampaikan hadisnya rupanya ya. Insya Allah nanti saya akan sampaikan. Hadis itu berkaitan dengan antara orang yang bertuah dengan orang yang bertuah. Ini merasa bertuah. Ini pun juga merasa bertuah. Ada dua golongan. Daripada dua golongan yang masing-masing merasa beruntung, ini siapa yang benar-benar beruntung? Nah, itu sebetulnya. E merasa hidupnya beruntung. B merasa juga hidupnya beruntung. Kalau begitu siapa sebenarnya hakikatnya yang lebih beruntung dengan sebenar-benar untung? Ya, ini perlu kajian, perlu tanda aras yang betul. Karena bersifat objektif. Kalau bersifat subjektif, akulah yang paling beruntung, sayalah orang yang paling bertuah. B pun akan itu subjektif, tak boleh. Mesti ada tanda aras. Nah, tanda arasnya dalam hadis inilah. Jadi hadis ini boleh jadikan panduan untuk kita menentukan tanda aras. Keberuntungan seseorang yang sebenar-benarnya itu terletak pada apa? Begitulah. Mudah-mudahan kita diberi peluang insya-Allah untuk menjelaskan nanti dan belajar. Yang benar pada Allah jua, yang silap kelemahan dari sendiri. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Mari kita dengan bacaan tasbih farah dan surah wal asri.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.